ternyata masih banyak Sobat BKN yang bingung nih terkait teknis pengisian DRH, lalu dokumen kelengkapan, dan masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan pemberkasan dan penetapan NIP. Baik, Bu Titin, kita mulai ya. Emang kalau udah pemberkasan, apakah otomatis mendapatkan NIP, Bu, dan jadi ASN langsung? Belum tentu Mas Edo, karena memang walaupun sudah lulus sampai dengan tahap akhir, tetapi kan masih ada proses ya. Proses usul penetapan NIP yang tentunya dilakukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas. Jadi artinya di dalam proses itu masih ada proses-proses selanjutnya. Karena perlu validasi, verifikasi yang dilakukan oleh instansi dan kami dari tim BKN. Berarti kalau sudah pemberkasan tuh nggak otomatis jadi ASN ya Bu, harus ada syarat-syarat atau proses lagi yang harus dilalui. Iya, betul sekali, karena memang sesuai dengan regulasi yang ada di kita, Perban BKN nomor 14 tahun 2018 untuk petunjuk teknis PNS, dan Perban BKN nomor 1 tahun 2019 Jungto Perban BKN 18 tahun 2020 petunjuk teknis P3K. Di situ ada ketentuan atau syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon aparatur sipil negara untuk diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Nah, terus nih ada Bu, terkait surat pernyataan tidak boleh pindah selama 10 tahun. Apakah surat pernyataan ini termasuk dalam super 5 poin tadi Bu? Kalau terkait dengan tidak boleh pindah selama 10 tahun, di dalam ketentuan kita adalah yang kita persyaratkan adalah super 5 poin ya Mas ya. Super 5 poin sesuai yang ada di Perban BKN ya. Yang tadi kita sebutkan di situ ada lampirannya ya untuk PNS dan untuk P3K ada sendiri. Itu super 5 poin. Jadi surat pernyataan 5 poin itu memang harus ada. Tetapi kalau instansi mau menambahkan terkait dengan tidak boleh pindah atau surat pernyataan yang lainnya ya, dan bisa di dalam dokumen yang berbeda tetapi di PDF-kan dalam satu file, nanti bisa di-upload, diunggah di file yang untuk surat pernyataan 5 poin itu. Oh, berarti jika ada instansi yang menambahkan lebih dari 5 poin, itu dimungkinkan saja ya Bu? Dimungkinkan. Tapi nanti untuk proses penguploadannya itu dijadikan satu file untuk diunggah dalam satu kolomnya itu. Ya, jadi ada dua surat pernyataan ya, itu surat pernyataan 5 poin, kemudian ada surat pernyataan satu lagi diunggah dalam satu file. Itu bisa, kemungkinan memang bisa seperti itu. Ya. Kalau dalam pengisian DRH nih Bu, kan kita ada diminta dokumen-dokumen tertentu. Ada terjadi perbedaan data, seperti nama mungkin, di ijazah, KTP, atau KK. Itu mana sih Bu yang harus diisi dalam DRH-nya? Seperti itu. Di dalam ketentuan itu kita menggunakan dasarnya adalah ijazah ya. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Jadi baik nama, tempat, tanggal lahir kita menggunakan ijazah. Jadi memang ada case juga ya Mas ya. Misalnya KTP-nya itu namanya disingkat, tetapi ijazahnya tidak disingkat. Yang kita gunakan dalam proses penetapan NIP adalah ijazah yang digunakan pada saat pelamaran. Oh, berarti acuannya adalah di ijazah saat melamar ya Bu? Iya. Kalau misalnya dalam syaratnya itu disyaratkan S1, tapi ternyata dia mengupload ijazah dengan S2-nya, apakah itu masih boleh Bu? Kalau di formasinya adalah S1, sementara ada yang mempunyai ijazah S2, padahal yang dibutuhkan adalah S1-nya. Nah, kita sesuai formasi, karena formasinya adalah S1, nah tentunya yang di-upload harusnya adalah ijazah S1-nya. S1-nya? Iya. Oke, nih, terus ada lagi nih Bu. Jika sudah submit di DRH nih, ternyata ada kesalahan dalam pengisiannya Bu, itu masih bisa diperbaiki kembali nggak sih Bu? Kalau sudah submit di DRH ya, artinya itu kan nanti akan masuk ke instansi terlebih dahulu ya. Nanti ketika ada kesalahan, kalau memang itu sudah dikirim ke BKN, kami di BKN kan akan melakukan verifikasi validasi ya terkait usul penetapan NIP. Kami akan mencocokkan nih dokumen yang diupload dengan data usulan yang diinput di SIASN. Ketika ditemui ada DRH misalnya atau dokumen lainnya yang tidak lengkap,
kami akan masih bisa mem-BTS-kan. Artinya by system akan di-BTS-kan dengan diberi keterangan BTS-nya apa-apa tidak sesuai, kembali ke instansi. Instansi nanti akan memperbaiki. Ketika diperbaiki nanti baru bisa kami verval kembali. Verval kembali ya. Iya. Oke. Bagaimana proses penetapan NIP CASN mulai dari instansi ke BKN dan sebaliknya hingga ke peserta? Iya, baik. Usul penetapan NIP ya ke BKN, baik untuk instansi pusat ataupun instansi daerah, tentunya dari instansi sudah menyiapkan ya teman-teman Sobat BKN sudah mengisi DRH, selesai kemudian baru akan dilanjutkan dengan usul penetapan NIP-nya. Tentunya semuanya yang melakukan ada dari instansi. Ketika proses DRH itu sudah selesai, instansi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, verval terhadap dokumen-dokumennya tersebut sebelum nantinya submit ke BKN secara sistem di SIASN ya. Nah, ketika instansi sudah submit ke BKN, nanti kami dari tim BKN baru akan bisa melakukan verifikasi validasi usul penetapan NIP yang dilakukan oleh instansi. Nah, tentunya di dalam kami melakukan verval itu kami akan mencocokkan, memverifikasi validasi dokumen yang diunggah tadi dengan data usul yang diinput di SIASN ini sesuai atau tidak. Kalau data dokumen dan data usulnya itu sesuai, tentunya kami akan MS-kan sehingga kami akan segera terbitkan menjadi NIP-nya ya, terbitkan pertek NIP-nya. Kalau itu misalnya ditemui ada bahan yang tidak sesuai BTS ya, bahan tidak sesuai, itu akan kami kembalikan by system melalui SIASN. Nanti instansi akan melengkapi, setelah dilengkapi baru dikirim kembali ke kami akan verval kembali. Nanti ketika sudah semua dokumennya itu sesuai, kita MS kemudian kita pertekin NIP-nya. Secara sistem ketika sudah dipertekin NIP nanti ada tanda tangan, setelah ditandatangani nanti baru instansi segera dapat menindaklanjuti untuk melakukan pengangkatan sebagai CAS. Oke. Nah, Bu Titin, selama tahap proses usul NIP nih, masih bisa nggak sih menggugurkan status kelulusan peserta, Bu? Iya, jadi kemungkinan itu masih ada, Mas Edo. Jadi kemungkinan masih ada yang bisa menggugurkan. Apa aja sih Bu kemungkinan yang menggugurkan status kelulusan peserta itu? Jadi Sobat BKN semuanya ya, jadi tentunya bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos ini tentunya tadi sudah disampaikan dari awal ya Mas Edo ya, bahwa semangat ya, selamat ya, sudah barangkali sudah ada yang syukuran, tetapi memang masih ada proses lagi yang harus dilalui, yaitu penetapan NIP, apakah bisa ditetapkan NIP-nya atau tidak. Kalau itu semuanya memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan di dalam regulasi, jadi tentunya akan kami tetapkan. Tetapi ada ketentuan dari Permenpan RB ya, Peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan calon aparatur sipil negara. Di situ disebutkan bahwa di salah satu pasalnya, pasal 54 ayat 1 Permenpan nomor 6 tahun 2024 bahwa PPK dapat membatalkan kelulusannya apabila ditemui beberapa hal ya. Satu misalnya calon pelamar itu mengundurkan diri. Itu kan bisa PPK membatalkan kelulusannya ya, karena tentunya ketika mengundurkan diri itu kan ada alasannya ya, kenapa mundur, seperti apa. Kemudian yang kedua, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ini instansi bisa menganggap bahwa dia dianggap mengundurkan diri karena kan ada batas-batasnya waktu ya. Kemudian selanjutnya adalah terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Kemudian satu lagi ada juga tidak memenuhi persyaratan seleksi atau meninggal dunia. Nah, itu memungkinkan untuk tidak bisa dianggap. Lolos lagi ya. Ingat, teman-teman bisa nggak lolos loh dalam pemberkasan ini karena satu, mengundurkan diri, dua, dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen sampai batas waktu yang ditentukan, tiga, karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Menpan, empat, tidak memenuhi syarat seleksi, dan kelima, karena meninggal dunia. Begitu ya, Bu Titin? Betul.
Pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN, berkas yang sudah diunggah dan finalisasi tidak dapat diubah lagi. Fakta atau opini? Opini. Opini. Kenapa tuh, Bu? Ya, karena kan untuk DRH, isian DRH itu kan itu nanti masih masuk ke instansi ya. Jadi instansi nanti akan melakukan verva, kemudian baru disubmit ke kami BKN. Nah, nanti ketika sudah di BKN, ketika kami temui misalnya di DRH itu, misalnya ada salah satu dokumen yang belum salah tempat, salah kamar, nanti kami akan bisa BTS-kan melalui by system, ataupun misalnya ada satu dokumen yang menguploadnya keliru misalnya. Nah, ini kami akan konfirmasikan ke instansi BTS. Jadi bisa BTS, by system nanti akan dilengkapi oleh instansi. Oke. Baru dikirim kembali ke BKN. Baru dikirim. Pertanyaan kedua nih, Bu. Penetapan NIP dilakukan oleh masing-masing instansi tempat calon ASN melamar. Opini atau fakta? Opini ya, Opini. karena untuk penetapan NIP itu yang menetapkan NIP adalah BKN, Mas. Oh, penetapan. Jadi usulannya adalah dari instansi. Instansi mengusulkan ke BKN, nanti yang menetapkan NIP-nya adalah BKN. Oke. Terakhir nih, Bu. Proses penetapan NIP oleh Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN lebih cepat dengan adanya digitalisasi sistem pemberkasan. Fakta atau opini? Fakta. Fakta. Karena Kenapa tuh, Bu? memang digitalisasi ini akan mempercepat ya, mempercepat kita dalam proses verifikasi validasi, karena kita tidak bisa melakukan dimanapun pekerjaan itu ya, karena kalau dulu masih dengan non digitalisasi masih sama berkas, artinya itu kan akan memakan waktu lama, jadi lebih efisien, lebih cepat, sehingga bisa prosesnya akan lebih cepat. Lebih satset berarti ya, Bu? Satset. Oke. Baik, Bu Titin, terima kasih sudah hadir di BKN Talk. Sebelum penutupan, terakhir nih, Bu, ada pesan nggak sih untuk calon ASN, pelamar, atau instansi yang melakukan pemberkasan ini? Baik, terima kasih Mas Edo dan sobat semua BKN, bahwa saat ini kan masih proses pengisian DRH ya untuk CPNS. Nah, artinya teman-teman semuanya, sobatku semuanya, untuk mencermati dokumen apa saja yang memang harus dilengkapi. Ini sebagai dasar nanti untuk diusulkan penetapannya ke BKN. Artinya dokumen-dokumen yang sobat semua upload dan unggah itu kalau sesuai dengan yang dipersyaratkan, tentunya akan memudahkan kita juga untuk proses penetapan NIP-nya. Juga mungkin bagi kawan-kawan dari instansi baik pusat ataupun daerah, juga kami mohon kerjasamanya di dalam usul pemberkasan penetapan NIP-nya ini agar sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Panselnas. Oke. Seperti itu ya Mas Edo ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin atas Sama-sama, pesannya. Mas Edo.